Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya memulai konten video ini berhubung dengan maraknya penipuan-penipuan yang tadinya saya tidak pernah mau membahas masalah ini, tapi akhirnya saya terpaksa harus membahasnya. Karena apa? Karena mereka penipu-penipu itu menggunakan nama saya, Ki Saung atau Ki Saung Rahsa atau Ki Saung Saung Rahsa. Mereka kemudian ada menu penggandaan uang pesugihan, bahkan dinamakannya itu pesugihan putih. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk membuat konten tentang pesugihan. Sekali lagi maaf kepada rekan-rekan yang membuka jasa pesugihan. Saya tidak bermaksud menyerang kalian. Kalau kalian melakukannya dengan sesuai pakem, itu hak kalian. Tapi yang setahu saya belakangan ini banyak dukun abal-abal yang suka-suka hatinya menu pesugihan malah menjerumuskan pasien. Padahal yang sebenarnya, kalau yang sama-sama kita ketahui, tidak ada pesugihan itu melalui jalan dukun. Awalnya ya, semua itu sendiri nekat. Jika ada mendengar informasi di satu tempat atau di satu gunung atau di pinggir pantai atau di dalam hutan adalah tempat pemujaan pesugihan, itu dilakukan sendiri, bukan berdua, bukan bertiga, dan bukan atas bimbingan dari dukun. Dukun itu fungsinya hanya memberi informasi, bukan melakukan ritual. Ritual dilakukan oleh diri kita sendiri. Jika semua sudah dipersiapkan dengan baik, bahkan kebanyakan pesugihan tidak memerlukan syarat-syarat ritual. Datang bawa diri, namanya orang pesugihan itu rata-rata sudah nggak punya apa-apa. Datang bawa diri aja, menyerahkan dirinya di situ. Hanya dua kemungkinan, mati sia-sia di tempat itu, atau sukses pulang membawa hasil. Hasilnya bukan membawa uang atau membawa emas atau membawa apa, tidak. Tapi hasilnya dia mengadakan kerjasama perjanjian gaib, sehingga pada saat dia kembali ke daerahnya atau ke kotanya atau ke tempat kediaman dia, maka semenjak itu apapun yang dilakukan dibantu oleh makhluk gaib tersebut. Dan itulah yang namanya pesugihan. Saya tidak mengajarkan atau memberikan informasi tentang bagaimana pesugihan itu dilakukan, tapi di sini saya akan cerita tentang pesugihan, bahwasanya karena banyak penipu-penipu yang menggunakan nama saya atau nama teman-teman saya dengan tujuan pesugihan, itu yang mau saya jelaskan di sini, itu semua bohong. Jangan pernah percaya. Saya pernah satu ilustrasi di tempat yang tiada saya sangka, di sebuah gunung di daerah Jawa Barat. Kemudian saya tidak menduga ternyata di tempat itu tersembunyi. Jadi ada hidden location. Dia berupa gua. Ada gua kecil, ada air terjun. Ternyata masyarakat setempat sangat menghindari tempat itu, bahkan jika ditanya itu tempat apa, mereka tutup mulut. Pada akhirnya ada seseorang yang bersedia menceritakan. Itu Ki, tempat pesugihan. Saya tidak menyangka, saya bilang, di tempat yang menurut masyarakat di daerah Jawa Barat, tempat itu adalah tempat yang suci, terhormat. Ternyata ada tempat pesugihannya. Nah, apabila kita sudah tahu informasi itu, maka kita nekat datang di situ menyerahkan diri. Nah, lalu terjadilah biasanya ujian. Ujiannya apa? Makhluk gaib di situ juga belum tentu mau langsung kasih. Pesugihan itu sebenarnya juga tidak gampang. Tidak gampang. Gaib itu melihat siapa yang melakukannya. Seserius apa orang yang melakukannya. Apabila orang itu penuh dengan akal-akalan, ada ya orang akal-akalan kemudian mencari hubungan dengan gaib.
Maksudnya ngakalinnya begini, jika tujuannya udah tercapai, kemudian dia lari ke kiai, minta tolong kiai dibebaskan dari pengaruh gaib itu, sehingga dia terhindar dari memenuhi janji kepada para makhluk gaib. Sebenarnya masalah perjanjian dengan makhluk gaib tidak hanya urusan pesugihan, bahkan urusan keilmuan pun sejatinya juga ada perjanjian dengan makhluk gaib. Ya, banyak cerita di dalam kitab-kitab klasik primbon itu kemudian diceritakan, jika engkau melaksanakan puasa sekian hari dengan cara tertentu, misalnya entah dengan cara muti, pati geni, ngerobot, ngelowong, apalah yang dilakukan sesuai petunjuk, nanti biasanya di hari yang ke-40 kita akan dijumpai sosok makhluk gaib yang kemudian memberikan apa yang kita mau dengan cara misalnya entah tangan kita diurut, entah kita dikasih batu, entah kita dikasih keris. Tapi kemudian ada tapinya, ada syarat-syarat yang disampaikan secara rahasia dari makhluk gaib itu untuk dipenuhi oleh kita sebagai penuntut keilmuan tersebut. Misalnya, kamu selama hidupmu nanti tidak boleh pakai sendal, tidak boleh pakai sepatu, kemana-mana harus nyeker, jalan kaki. Misalnya seperti itu contoh. Misalnya, kamu seumur hidupmu harus melakukan ritual di hari ini, hari ini, hari ini. Nah, itu seperti itu. Nah, pesugihan pun juga sama. Sesungguhnya hakikat pesugihan itu perjanjian kita pribadi dengan makhluk gaib. Tidak ada di situ orang ketiga yang namanya dukun. Gak ada. Sebatas dukun itu hanya memberikan informasi, oh ada tempat pesugihan di daerah ini, di gunung ini atau di hutan ini. Nanti kamu ke sana sendiri. Kamu sudah lakukan seperti ini. Sebatas itu saja informasi dari dukun. Tidak ada ini maharnya sekian, nanti ritualnya harus dibikin ini begini begitu, nanti harus saya permisi dulu mau ngenalin. Nggak ada seperti itu. Maka kemudian imbauan saya pada masyarakat, sudah satu saja, kembali ke ajaran agama. Selesaikan masalahmu dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.